الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan segala karunia dan limpahan nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa terus melazimi salah satu amalan-amalan yang utama yang dilakukan oleh para salafus soleh, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah terus berusaha berada di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, mudah-mudahan Allah memasukkan kita bersama-sama di taman-taman surga Allah kelak di akhirat. Dan juga dengan istiqomahnya kita untuk selalu berada di majelis ilmu, belajar dan mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya keimanan kita dengan terus belajar dan mentadaburi Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini, malam ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 215. Insyaallah kita akan mengkaji ayat 215, dan jika nanti waktunya mencukupi kita lanjutkan dengan ayat 216. Silakan dibuka mushafnya, Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Mereka bertanya, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yunfiqun?" Apa yang mereka sedekahkan? Apa yang mereka infakkan? Jadi pertanyaan para sahabat ini di dalam Al-Quran banyak, ya, sekitar ada 12 pertanyaan, ya, dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza yunfikun. Jadi ini ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, ya. Dia salah satu sahabat yang memiliki banyak kekayaan. Kemudian menanyakan kepada Rasulullah, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma anfaqtum min khairin." Katakanlah, hai Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Jadi apa yang kamu infakkan itu min khairin, dari sesuatu yang khair, sesuatu yang baik. Nah, khairin di sini yakni halal. Artinya sesuatu yang diinfakkan, sesuatu yang disedekahkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kriteria, ya, yaitu yang khair. Ya, khair di sini adalah halal. Ya, bukan barang yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram. Ya. Karena dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima afna." Jadi tidaklah bergeser kaki, ya, seorang hamba nanti pada hari kiamat, ya, sebelum ditanya 4 perkara. Yas'alu an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan? Pada saat umurnya tersisa atau umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi satu keutamaan atau nikmat, ya, umur ini, nikmat usia ini, nanti ditanyakan, fi ma'afna, umur kalian digunakan untuk apa saja ketika di dunia, ya. Nah ini, Masya Allah, ya, hari ini kita mungkin perlu muhasabah, ya. Usia kita selama ini kita gunakan untuk apa saja? Apakah kita gunakan untuk fi khairin, ya, fi ta'atillah, dalam kebaikan-kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau fi maksiatillah, atau justru sebaliknya, umur ini dihabiskan untuk maksiat. Dan hati-hati, nanti akan ditanya oleh Allah, fi ma'afna, umur kita gunakan untuk apa? Makanya Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi apa? Demi masa. Allah bersumpah dengan nama waktu, ya, dengan nama waktu. Karena apa? Karena kemuliaannya, keutamaannya yang diberikan oleh Allah kepada kita, usia ini. Wal asr,
innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illalladzina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah, ya. Dalam masalah iman ini mereka memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ilmu. Nah, ini ya. Memiliki ilmu. Ya. Begitu juga berinfak harus ada ilmunya. Nah, dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Maka semua orang dalam keadaan rugi kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman, ya. Orang yang beriman ini adalah orang yang berilmu, memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar. Wa amilus sholihat. Pada saat mereka sudah mempelajari ilmu yang benar, ya. Ulumuddin, ilmu-ilmu agama dipelajari, ilmu-ilmu tentang syariat semua dipelajari. Wa amilus sholihat. Dia apa? Beramal soleh. Artinya orang yang berilmu itu dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang hari ini itu memiliki ilmu, ya. Mereka belajar sampai ke luar negeri, ya, sampai tidak terhitung gelarnya. Tetapi apa? Yang paling menyedihkan, mereka tidak beramal dengan ilmunya itu. Ya. Nah, ini seperti orang Yahudi, ya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ ada dua. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nah, man huwal maghdub? Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi. Kenapa? Dia punya ilmu, pengetahuan yang cukup banyak. Dia tahu kalau Nabi Musa itu adalah nabi, tapi ditentang. Ya. Bahkan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi dia tidak mengikutinya. Bahkan tahu bahwa syariat Islam ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia, ya, di muka bumi ini, tetapi dia tidak memperlakukan syariat Islam. Nah, ini orang-orang yang maghdubi alaihim. Nah, maka orang yang berilmu itu harus disertai dengan amal. Ya, seperti kata pepatah Arab, ya, seperti kata pepatah Arab yang sangat terkenal itu, ya, bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, ilmu yang tanpa diamalkan itu seperti apa, Bapak Ibu? Kasyajari bila thamarin. Seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Nah, jenengan tahu pohon mangga? Tahu pohon mangga? Pohon durian? Pohon nangka? Nah, orang menanam pohon itu, apalagi pohon buah, ya, mesti dia berharap ada buahnya. Mangga, ketika dia berbuah, buahnya bisa dipetik, dinikmati, bisa dijual, bisa dibagikan ke tetangga, bermanfaat. Ya. Nah, tapi kalau ini buah mangga bertahun-tahun kok gak ada buahnya, ya cuma apa? Cuma berfungsi sebagai ya
rindang-rindangan ya. Ya itu pun kadang apa namanya? Daun-daun yang berguguran mengotori banyak semut dan lain sebagainya. Nah, begitulah ilmu. Kalau tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Tetapi kalau ilmu itu diamalkan, maka dia akan bermanfaat. Ya. Buahnya bisa dipetik, dijual, menghasilkan. Ya, buahnya bisa juga digunakan ya untuk ya apa namanya dibagi ya, berbagi dan lain sebagainya. Nah ini, maka orang yang berilmu itu harus beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi berilmu, beramal, kemudian apa? Mendakwahkannya ya, wa tawasau bil haqq ini dia memiliki semangat untuk mendakwahkan ilmunya. Nah, jadi panjenengan bertahun-tahun ya belajar atau taklim di mana saja ya, agar ilmu itu bermanfaat, pertama diamalkan. Yang kedua apa? Disebarkan ya, ditebarkan ilmu itu kepada siapapun. Nah, ini. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan ya, idza ahabba, ketika kalian itu suka alla yang qati'ul amal kalian itu tidak terputus meskipun kalian sudah meninggal dunia, maka apa? Nasrul ilm, tebarkanlah ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat ya, yang sudah kita dapatkan kita sampaikan kepada orang lain. Maka yang terakhir nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa kadangkala kita menebarkan sebuah ilmu atau menebarkan dakwah kebaikan kepada orang lain kadangkala sulit untuk diterima. Tidak hanya itu, kita sendiri nanti akan mendapatkan cemoohan, caci makian, dicerca ya, dihina, bahkan dikatakan macam-macam. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan sahirun majnun, tukang sihir yang gila, sudah tukang sihir gila. Ya. Sahirun majnun. Lah sampean kan belum pernah dikatakan seperti itu, gitu? Nah. Tapi coba kita mengamalkan ayat ini supaya apa? Ilmu kita bermanfaat. Maka yang terakhir adalah kita harus bersabar. Pada saat kita mendakwahkan Islam, kita mendakwahkan kebenaran ini harus disertai dengan apa? Kesabaran. Jadi panjenengan, Bapak Ibu harus sabar. Maka ayat ini kata Imam Syafi'i sebetulnya surat Al-Asr ini kalau diturunkan maka ini sudah cukup untuk orang beriman. Ya. Wal asr, demi masa semua orang dalam keadaan rugi kecuali tadi ya, orang yang beriman, orang yang berilmu, beramal soleh, mendakwahkan ilmunya dan bersabar. Masya Allah ya. Nah ini. Maka ilmu yang dipelajari itu juga dijelaskan oleh para ulama. Ilmu yang dipelajari itu adalah usulus salasa, 3 pokok dasar ilmu di dalam Islam. Apa itu? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dan ma'rifatud din, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Nah, ini ilmu pokoknya. Nah, ini insya Allah panjenengan sudah paham ya, sudah ngelontok lah ya. Ya kalau lupa Ustadz ya diulangi lagi, murojaah terus. Ya, apa itu ma'rifatullah? Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah itu ada banyak di dalam kitab para ulama dijelaskan ya. Di antaranya adalah dengan memahami tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, atau dibagi 2 tauhid itu, an-nafyu wal
isbat. Nah, jadi banyak. Nah, ini ma'rifatullah. Mengenal Rasulullah lebih banyak lagi. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita mengenal Rasulullah dari sebelum datangnya Rasulullah, kemudian setelah pada saat lahirnya Rasulullah, ya, ketika lahirnya Rasulullah saja dunia ini heboh, ya. Patung-patung yang di dalam Ka'bah itu roboh semua. Ketika Rasulullah lahir, ya, api yang ribuan tahun di Persia itu yang tidak pernah padam, ketika Rasulullah lahir, api itu padam. Subhanallah. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah, ya, pada saat kecil, pada saat pemuda, ya, umur 12 tahun sudah menjadi pedagang, Pak, ya. Rasulullah itu umur 12 tahun sudah jadi pedagang, sudah ikut pamannya Abu Thalib kemana? Ke negeri Syam, internasional, ya. Sudah berdagang ke luar negeri. Nah, panjenengan sudah pernah berdagang ke luar negeri apa belum? Ya. Nah, ini perlu mencontoh, ya. Sehingga Rasulullah pun menjadi seorang pemuda, ya, menjadi seorang pemuda entrepreneur, pedagang yang jujur, ya, sehingga disukai oleh, ya, pedagang-pedagang yang lainnya. Nah, ada yang jatuh cinta juga, ya, sehingga dilamar, ya. Ya. Masya Allah, ya. Yang melamar seorang saudagar kaya, ya, saudagar kaya, seorang wanita kaya raya. Nah, ini Masya Allah. Ma'rifatul Rasul, kemudian ma'rifatul din, mengenal Islam. Inilah, ya, ini harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan supaya apa? Supaya bermanfaat dan berkah. An umri fi ma'afna, kita kembali kepada hadis tadi bahwa apa? Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Wa an ilmihi fima fa'ala, dan juga Allah akan bertanya kepada kita tentang apa? Ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu selama ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala fima fa'ala. Apakah sudah dikerjakan? Apakah sudah diamalkan? Nah, ini. Maka kalau kita mencontoh, ya, atau membaca sejarah para sahabat itu, beliau ketika belajar atau mengkaji, ya, satu ayat, mereka tidak akan mempelajari ayat berikutnya sampai mereka mengamalkan ayat tersebut, ya. Jadi diamalkan terlebih dahulu. Kalau sudah bisa mengamalkannya, maka beliau akan mempelajari ayat-ayat berikutnya. Maka di dalam ayat ini, yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat itu mereka memiliki satu karakter, ya. Jadi kebiasaan yang sangat-sangat utama, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa-apa yang tidak difahami. Tapi tidak lantas orang yang banyak bertanya itu juga ada sisi yang harus dihindari, yaitu bertanya tentang sesuatu yang tidak penting, ya. Jadi bertanya itu sangat dianjurkan, ya, terkait dengan perkara-perkara yang penting. Makanya di sini untuk menambahkan sebuah wawasan ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kepada kita, lan tanalul ilma illa bisittah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menasihatkan kepada kita, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. 6, ya. Ingat-ingat Pak, 6. Loh kok wake tenan? Iya wake. Wake tenan. Yang pertama, zakaun. Orang yang berilmu itu tentu dia akan memiliki kecerdasan. Nah, kalau di dalam ilmu kuliah itu
Yang namanya kecerdasan itu ada 3, Pak. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Ya. Jadi kecerdasan itu menjadi faktor utama kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Lah piye pas wayahe taklif stres. Ya. Wayahe taklif secara emosi ndak ini, ya, ndak bisa menerima. Ya. Bagaimana dia bisa menerima sebuah ilmu pada saat ya kecerdasan emosionalnya terganggu, kemudian cara berpikirnya juga tidak bisa normal, ya, nanti akan bisa salah paham, dan yang penting adalah kecerdasan spiritual, ya. Nah, ini pemahaman terkait dengan bagaimana Islam, agama ini, ya. Nah, ini menentukan. Yang kedua, hirsun, yaitu orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i, dia akan mendapatkan ilmu yang dipelajarinya apabila dia memiliki satu sifat tamak di dalam mempelajari sebuah ilmu, ya, bukan tamak dengan harta, tapi dia ragus, artinya dia betul-betul memiliki satu keinginan yang kuat untuk mempelajari sesuatu. Nah, ini insya Allah akan berhasil. Ya. Nah, kita ini kadang-kala belajar itu aras-arasan kok, ya, sadek saknyeng, ya. Artinya kalau sempat ya belajar, kalau enggak ya enggak. Kita ini lebih banyak dikalahkan dengan rasa malas. Padahal kata seseorang, ya, yang menjadi miliarder sukses, tidak ada sesuatu yang tidak diatasi, ya. Tidak ada sebuah masalah yang tidak bisa diatasi kecuali kemalasan. Semua, ya, kondisi masalah hidup ini akan bisa diatasi kecuali kemalasan, karena kita malas, ya. Ya karena malas, kerja malas, baca buku malas, baca Quran malas, sholat malas. Apalagi diajak berjuang, ya malas. Kata Buya Hamka apa? Ya sudah, ganti aja dengan pakaiannya dengan kain kafan, ya. Ya, karena sesungguhnya dia itu mayat hidup, ya, berguna. Kemudian zakaun wa hirsun wa dirhamun, ya. Kata Imam Syafi'i, kita mendapatkan ilmu itu juga bisa dengan karena ada dirham, yaitu harta, ya. Ya, bagaimanapun juga kita harus berkorban, ya toh. Ya, paling enggak ya bensin, ya. Nah, ini. Tapi insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, ya. Zakaun wa hirsun wa dirhamun wa sohbatul ustad, ya. Panjenengan kalau belajar, kalau tolabul ilmi, biar ilmunya itu bisa masuk, bisa didapatkan dengan baik, maka apa? Jenengan harus senang dengan gurunya, ya. Kata Imam Syafi'i, wa sohbatul ustad, harus dia suka dulu dengan ustadznya. Lah kalau mau belajar belum wah ustadz iku maneh bosen, ya. Wis paling ya ngono-ngono tok ae. Itu sudah. Lah ngapain juga kita datang? Wong kita ndak suka dengan ustadznya. Maka kata Imam Syafi'i, kamu ndak akan dapat ilmunya kalau kamu ndak suka dengan ustadznya. Ya toh? Apa maneh ustadze sudah omongannya saja sudah memekakkan telinga. Waduh, aku gak seneng nih ustadz iki sing ngomong. Ya kesel lah rasanya, ya. Kesel, padahal itu cuma ngomong, ya. Nah, jadi artinya gini, kita harus menanamkan pada diri kita harus suka ustadznya. Kalau nggak suka gimana ustadz? Saya kan harus meraih fadilatul abul ilmi, ya harus dipaksakan dulu, ya. Harus dipaksakan dulu, ya kenalan dulu lah kalau nggak kenal ustadznya, ya. Ya biar nanti ndak suudon. Belum suudon. Wah ustadz iku senengane poligami. Senengane, ya. Nanti akan terjadi banyak fitnah, ustadz itu menipu, ustadz. Nanti ini, ya itu sudah ilmu itu sudah terputus, ya.
wa sohbatul ustad, ya. Wa ijtihadun, ya, kata Imam Syafi'i. Yang kelima adalah apa? Harus bersungguh-sungguh di dalam tholabul ilmi. Meskipun jauh jaraknya, ya hari ini itu sangat dekat Pak. Dulu salafus saleh dari Irak ke Madinah, ya. Dari Yaman ke Mekah. Nah, ini kan perjalanan panjang. Artinya mereka berbulan-bulan menempuh perjalanan itu untuk tholabul ilmi. Nah, sementara kita jarak 1 jam, ya, 30 menit, sudah sambatan. Nah ini. Padahal syaratnya kalau mau mendapatkan ilmu itu ya ijtihadun, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tholabul ilmi, ya. Jangan malas-malasan. Dan yang terakhir apa? Watuluz zaman. Nah, ini yang paling penting. Syaratnya kalau mau mendapatkan ilmu itu Pak apa? Ya, watuluz zaman, dalam waktu yang lama. Jadi dengan Bapak Ibu kalau mau mendapatkan ilmu yang baik, ya, yang berkah, ya harus sabar. Nah, kita ngaji tafsir ini sudah berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun ini? Masih surat Al-Baqarah aja. Masih ayat 215. Pinten tahun? Ya 3 tahun lebih kayaknya Pak ya. Ya 2018. Oh masih ingat masnya ini. Ya, sekarang 2018, sekarang 2023 masih Al-Baqarah. Wah, Kak. Munggah-munggah iki ayate ya. Ya karena 1 bulan cuma 2 kali. Ya. Itu pun hanya 1 jam. 1 jam pun kita ini sudah goyang-goyang, Pak. Nggih napa mboten? Wah, ya, sing ninggal anak, sing ninggal bojo, sing ninggal dagangan, ya, ninggal rumah, ninggal apa lagi. Cuma 1 jam. Nah, sedangkan kalau Imam Malik, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ya setiap hari Pak, ya, tidak lepas dari kitab. Nah, ini minimal kitab yang dibaca itu ya 1-2 kitab. Nah, kita ini jangankan 1 kitab, 1 lembar saja tidak. Nah, ini punya saja ndak. Nah ini tambah nemen ya. Punya saja ndak. Maka yang paling penting apa? Dalam 1 hari usahakan membaca Al-Quran 1 lembar. Ya, supaya apa? Supaya cerdas. Supaya terjaga kecerdasan kita. Ya, kecerdasan tadi ada 3, emosional, intelektual dan spiritual. Paling tidak kita, ya, kalau sudah modal punya kecerdasan itu insya Allah ya masuk ilmu ini. Itulah 6 syarat ya orang mendapatkan ilmu menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Oleh karena itu ilmu ini akan ditanyakan nanti di akhirat. Ya. Apakah sudah diamalkan ilmunya? Nah, kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nah, ini terkait dengan ayat ini ya. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada hamba itu, yang pertama umurnya digunakan untuk apa? Ilmunya apakah sudah diamalkan? Dan yang ketiga, dari mana kalian mendapatkan harta? Ya. Dari apakah hasil korupsi? Apakah dari hasil merampok atau hasil berdagang? Ya. Mendapatkan harta ini dengan cara yang halal. Sehingga apa? Ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khair. Jadi yang kalian infakkan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah min khair, dari sesuatu yang khair. Apa itu khair? Halalan thayyibah, dari sesuatu yang halal. Artinya mendapatkannya juga dari sesuatu yang baik, dari pekerjaan yang baik. Nah ini bukan dari hasil menipu, apalagi hasil merampok, apalagi hasil korupsi. Nah ini. Maka ada
Ada orang itu yang pekerjaannya itu pekerjaan yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bosnya bos prostitusi itu. Tapi dia mau bangun masjid. Bangun masjid. Ya. Ya kata jawabannya sederhana, ya seperti minum susu dicampur racun itu. Ya. Maka akan ya membahayakan. Artinya juga hal yang seperti itu sia-sia. Ya. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari mana hartamu? Ya. An malihi min aina iktasabah, dari mana ya dihasilkan? Kemudian wa fima anfaqah, dan kemana hartamu itu kamu infakkan. Nah, maka kemana hartamu nanti diinfakkan sebagaimana pertanyaan para sahabat di ayat Al-Baqarah ayat 215 ini nanti ya. Wa an jismihi fima ablah, dan Allah akan bertanya ya tentang jasad atau tubuh kita ya. Semua bagian dari tubuh kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Ya, mata, tangan, telinga, kaki, dan seluruh badan ini. Apakah kita gunakan untuk taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini. Maka kita lanjutkan kembali kepada ayat qul ma anfaqtum min khairin ya. Jadi apa yang kalian infakkan itu adalah dari sesuatu yang khair, dari sesuatu yang haram, yang halal. Min khair ay malun halalun ya. Katsirun au qalilun, banyak atau sedikit ya. Yang penting itu dari sesuatu yang halal, maka akan ada keberkahan. Meskipun banyak tapi dari sesuatu yang haram, bangun masjid, bangun pesantren, bangun tapi dari hasil korupsi, dari hasil yang halal ya, laisa khairun ya. Ya, tidak bermanfaat, tidak ada kebaikan di dalamnya karena dari hasil korupsi ya. Maka ada yang bertanya, bagaimana harta yang dari riba ya, dari bunga gitu ya. Nah, itu. Nah, ini banyak ulama yang berpendapat ya. Ya, ada yang lebih ekstrim, harta itu ya, daripada nanti digunakan oleh orang jahat, ya digunakan untuk bangun jalan ya, bangun WC umum ya, yang sifatnya umum ya. Atau lebih selamat dibuang aja ke laut. Nah, ya. Nah, ini masalah fikih ya. Jadi banyak pendapat. Kemudian falil walidaini wal aqrabin. Maka infakkanlah hartamu, infakkanlah, sedekahkanlah hartamu yang dari hasil yang halal itu falil walidaini. Yang pertama dan utama adalah untuk kedua orang tua. Nah, ini. Jadi panjenengan kerja keras ya, banyak hartanya, jangan sampai melupakan ibu dan bapaknya. Ya. Orang lain dikasih sedekah banyak, dikasih infak sebanyak-banyaknya, bisa beli ini beli itu ya, ibunya nggak bisa makan, dibiarkan ya. Nah, ini bapaknya nggak punya sepeda, dibiarin jalan ya. Tapi kalau orang lain yang minta sedekah, minta infak, dikasih, orang tuanya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ya kepada sahabat yang bertanya ini, Amr bin Jamuh ya, seorang sahabat yang kaya ini, bahwa yang pertama kali adalah bapak dan ibumu, falil walidain wal aqrabin. Kemudian kata Allah al aqrab, yaitu kerabat dekat ya, kerabat dekat. Siapa kerabat dekat? Kama jaa fil hadis ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Jadi kerabat dekat itu dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
termasuk bapak, ibu, kemudian ukhtuka, saudara perempuan, wa akhuka, saudara laki-laki, tsumma adnaka, kemudian selanjutnya ya. Jadi adik, kakak, paman, bibi, pakle, bule, pakde, ya. Nah, apalagi mbah. Nah, ini al-aqrab. Jadi yang paling utama sedekah panjenengan, infak panjenengan itu falil walidaini wal aqrabin. Kemudian yang ketiga wal yatama, yaitu kepada anak yatim, ya. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia dan dia belum dalam keadaan baligh. Nah, itu anak yatim. Jadi mereka berhak. Bahkan dikatakan dalam satu makalah bahwa innal yatama haqqan li infaq, bahwa seorang yatim itu dia berhak mendapatkan infak walau kanu aghnia, meskipun anaknya itu dalam keadaan kaya tapi tetap yatim, li'annahum khasahum bidzikr, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yatama, tidak ada miskin, kaya gitu ya. Jadi walau kanu aghnia, meskipun anak yatim itu dalam keadaan kaya tetap ya berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah. Nah, ini. Kemudian wal masakin, ya, yaitu orang-orang miskin, ya. Wabni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, ya, ibnu sabil, orang-orang yang safar, orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh. Jadi kita berhak untuk memberikan infaknya, apalagi ada ustadz ya dari jauh ya yang meninggalkan keluarganya untuk dakwah misalnya di sekitar sini, ya itu berhak untuk mendapatkan infak dan sedekah. Nah, ini. Jadi itu diutamakan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa yang kamu kerjakan min khairin, dari perbuatan-perbuatan yang baik, apapun itu bentuknya, sekecil apapun atau sebesar apa, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Maka Bapak Ibu jangan meremehkan amalan-amalan kecil, ya. Amalan-amalan kecil itu bisa jadi menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau melihat di surga, ya, ada di surga itu beliau melihat yataqallabu fil jannah, ada orang itu mondar-mandir di surga, mondar-mandir di surga. Kemudian Rasulullah melihat, ya, yataqallabu fil jannah, bolak-balik ya, keluar masuk masjid ya. Nah, dilihat yataqallabu fil jannah, ngapain juga ini? Ternyata apa? Ternyata dia berada di surga itu hanya karena dia menyingkirkan sebuah ranting pohon di jalan. Masya Allah, ya. Dia melihat ada ranting berada di jalan, ya, yang dilewati lalu lalang oleh orang umum, dia ambil kemudian disingkirkan, supaya apa? Supaya orang bisa lewat dengan, ya, lancar. Itu membuat, ya, yataqallabu fil jannah, orang ini bolak-balik di surga. Artinya apa? Dia berada di dalam surga karena amalan yang sederhana, amalan yang sangat remeh, ya, tapi ini adalah satu amalan yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga meskipun ringan. Maka jangan pernah meremehkan amalan panjenengan, ya. Meskipun hanya memberi, mungkin Pak, ini ada mungkin kopi tidak seberapa harganya, ya. Ya, mungkin 1.000 2.000 iki wis aku ya.
sumbang kopi ya. Karena pengen berinfak, bersedekah. Jangan diremehkan. Bisa jadi ya dengan kopi yang 1.000, 2.000 ya, yang minum ini para mujahid, mujahidah ya. Yang minum ini adalah orang-orang soleh, solihah, orang-orang ahlul ilmi semua. Masya Allah, berkah Pak. Nah, bisa jadi dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Karena apa? Karena sedekah, karena infak kita, karena amalan kita yang mungkin dianggap orang remeh, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Maka ayat berikutnya itu, jangan kamu kira ya sesuatu yang kamu tidak suka menurut Allah itu sama seperti persangkaan kamu yang tidak baik. Bisa jadi menurut Allah itu baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Bisa jadi karena sebab dosa-dosa kecil itu kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka oleh karena itu Allah berfirman, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya. Barang siapa yang beramal meskipun seberat biji dzarrah ya. Kalau dalam satu terjemahan itu seberat biji atom. Nah, atom itu satu partikel yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat pembesar. Kita tidak bisa lihat partikel-partikel kecil atom ini. Tapi kata Allah, barang siapa yang beramal sekecil itu saja, yang tidak terlihat, yang tidak nampak, apalagi ditimbang, nggak ada beratnya, Pak. Tapi kata Allah, khairan yara. Itu bisa mendatangkan sebuah kebaikan. Apalagi langkah-langkah panjenengan ke sini ya. Kemudian ya, niat-niat yang besar untuk memperjuangkan agama Allah, Masya Allah ya. Ini. Begitu juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kejahatan sekecil apapun, seberat biji atom, bahkan niat saja ini ya hati-hati ya. Hati-hati. Kita sudah tahu ilmunya bahwa ghibah itu dilarang, tapi tetap aja ngomongkan kejelekan orang, tetangganya ya. Bahkan naudzubillah membicarakan kejelekan suaminya. Wonten apa mboten? Menjelekkan kejelekan istrinya. Ya. Biyen ayu saiki kok ngene ya. Ya. Ini satu hal yang tidak boleh ya. Ya, haram, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini ya. Artinya apa? Itu adalah satu aib keluarga ya. Nah, nanti seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, istrinya Nabi Nuh alaihissalam itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena apa? Karena membicarakan kejelekan ya, karena dia menghasut ya. Hasad, tidak mau diajak Nabi Nuh alaihissalam untuk bersama-sama taat. Tapi justru dia kesana kemari membicarakan bahwa Nuh itu gila, Nuh itu ya stres. Bagaimana nggak ada hujan, nggak ada sungai, nggak ada laut, jauh dari laut kok buat kapal. Nah, ya suaminya dijelek-jelekkan. Nah itulah ya. Makanya di dalam surat At-Tahrim itu ya, di ayat terakhir itu ya dijelaskan bahwa istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara itu menggonjeng, menggibah suaminya ya. Suaminya dirasani bendino ya, ke tetangga, kemana-mana, di media sosial ya, aibnya dikeluarkan. Nah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pripun nih, ini masih terjemahannya tadi ya. Ya, gimana? Masih lanjut? Lanjut nggih? Ya. Masih terjemahannya tadi. Ya kita mengambil faedah ya. Insyaallah ada 6 faedah dari ayat yang kita kaji hari ini ya, malam hari ini. Fawaidul ula ya. Fawaid atau faedah ayat yang pertama, al-hattu 'ala sahaba su'alun 'anil ilmi. Ya, yas'alunaka. Jadi
di dalam ayat ini Masya Allah ya, ada satu faedah yang bisa kita ambil, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu sangat antusias di dalam thalabul ilmi ya. Tidak ada hari-hari yang sia-sia kecuali digunakan untuk thalabul ilmi ya. Jadi sebagaimana kata Umar, tidaklah aku melewatkan hari-hari ini kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Yang kedua apa? Jihad fisabilillah, perang. Kalau tidak belajar, tidak thalabul ilmi, tidak menuntut ilmu, kemana Pak? Perang lah, panjenengan perang itu pundi ya. Jarang belajar, jarang menuntut ilmu, ya perangi ten pundi perangi ya. Kalau perang, kalau para sahabat itu perangnya ya memang betul-betul melawan orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Yahudi, orang-orang munafik, mereka yang bersekutu, yang tidak senang dengan kaum muslimin. Bahkan dari Romawi dan Persia ya. Superpower dunia Pak pada saat itu dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, sahabat itu hidupnya kalau tidak thalabul ilmi, menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga ya berzikir ya. Jadi itu saja. Masya Allah. Bahkan ada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu Pak ya, dia berada di serambi masjid Madinah itu ya. Jadi kerjaannya ya pokoknya habis taklim ya di situ ya, karena memang tidak kerja. Makanya dari mana? Makannya itu dikasih Rasulullah ya. Ta'al ya, baru makan mereka. Tapi Ahlus Suffah ini orang yang pertama kali berangkat Pak kalau ada seruan jihad. Ya. Orang yang pertama kali berangkat kalau ada seruan jihad. Mereka langsung berangkat ya, tidak pakai kata tidak ya. Apalagi kena gembosan orang-orang munafik. Jadi di Madinah itu ada murdiluna wal murjifun, orang-orang yang gembosi. Ya, itu kalau kita ngaji tafsir surat At-Taubah itu, surat At-Taubah itu adalah surat yang menyingkap kebusukan orang-orang munafik. Mereka itu kerjaannya apa? Gembosi orang yang berangkat berjuang. Ya. Kalau ada orang yang berangkat ya, Mas, sampean gak eling tak anak bojo. Nek sampean mati, bojone sampean dadi rondo. Anak sampean yatim. Ya, dagangane sampean dipek wong. Ojo berangkat. Kalah sampean. Jelas kalah sampean. Ya. Sampean perang gawe apa? Pakai apa? Persenjataan ya modal nekat, bonek ya toh. Nah, ilmu juga nggak cukup, kalah wis ta, nggak usah berangkat. Sakno kok bojomu rondo, anakmu yatim, daganganmu dodolanmu kok dipek wong. Nah begitu terus kerjaannya orang munafik itu. Ojo Mas, ojo berangkat, wis ta. Apa maneh nang dikrullah, wis ta, soro. Kok le apa-apa. Ya. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu kerjaannya. Tapi para sahabat ini ahlul ilmi, mereka ini tidak terpengaruh. Bahkan ada salah satu sahabat itu yang kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling mengetahui siapa orang munafik di Madinah. Namanya itu tahu. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu takut, ya jangan-jangan dia. Maka dia datang kepada sahabat ini. Apakah saya ini termasuk orang munafik? Lah. Tapi dia menyebutkan ketika orang itu meninggal dunia dia adalah orang munafik. Tahu. Maka para sahabat itu kalau dia tidak thalabul ilmi, berjihad, ya, kalau tidak berjihad ya zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang pertama ini bahwa para sahabat itu yas'alunaka, sering mereka bertanya kepada Rasul. Mereka memiliki semangat thalabul ilmi.
Nah, Bapak Ibu tadi ingat-ingat nggih cara agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Tips dari siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 6. Masih ingat, Pak? Masih ingat, Bu? Ya, masih nggih? Nggih. Nah, coba yang pertama nopo? Kecerdasan. Yang kedua? Tamak atau rakus ya. Ya, yang ketiga? Dirhamun ya, harta. Yang keempat? Sohbatul Ustadz. Yang kelima? Bersungguh-sungguh. Yang keenam? Tulus zaman ya. Jadi kalau jenengan gak sabar tolabul ilmi ini pasti nggak dapat ilmunya ya, nggak nutut gitu loh. Wong Al-Baqarah gak mari-mari kok. Makanya tolabul ilmi itu minal mahdi ilal ladi ya, dari buayan seorang ibu lahir procot sudah belajar sampai apa? Masuk ke liang lahat ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi ya. Oh, kita ini kadang males-malesan ini. Nah, para sahabat ini semangatnya luar biasa. Al-hathu 'ala sahabah su'alun 'anil ilmi. Maka pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu juga ya disampaikan kepada Rasulullah, sehingga dalam Al-Qur'an banyak yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya sahabat itu bertanya tentang masalah air laut ya. Air laut ya. Air laut itu apa? Tahurun ma'uhu halalun maitatuhu. Nah, jadi faedah yang kedua itu apa? Memberikan jawaban lebih. Untuk apa? Fa inna min husnil ijabah ayyazidul mas'ul min hajat ya. Jadi memberikan jawaban yang lebih. Jadi orang itu puas. Yang ditanya airnya. Airnya itu kata Rasulullah bersih, suci dan mensucikan. Dan ditambahkan oleh Rasulullah apa jawabannya? Halalun maitatuhu ya, bangkainya halal. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa yang dibutuhkan oleh orang. Nah, maka ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan dari siapapun ya kita jawab ya sesuai dengan ilmunya. Kalau bisa memberikan jawaban lebih ya untuk lebih melengkapi jawaban itu lebih bagus. Nah, tetapi yang kedua faedahnya bahwa dilarang untuk banyak bertanya. Nah, yang pertama tadi, ya, mereka antusias untuk bertanya tentang ilmu, ya, tentang ilmu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan amal. Jadi yang ditanyakan itu satu pertanyaan yang nanti memang betul-betul akan dilakukan. Ya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan akhirnya jadi apa? Debat kusir. Ya, akhirnya merendahkan ustadznya. Akhirnya ya kembalinya kepada menang-menangan sendiri. Nah ini sangat berbahaya. Maka oleh karena itu yang kedua adalah dilarang untuk banyak bertanya. Kalau tidak penting, ya. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Jadi orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mereka orang yang banyak bertanya dan mereka banyak menyelisihi anbiya, nabinya. Ya, contohnya satu kaum yang sudah kita bahas di surat Al-Baqarah, kaum apa? Yahudi hancur. Ya. Mereka banyak pertanyaan yang membuat mereka itu akhirnya tidak diberkahi oleh Allah, tidak mendapatkan maslahat, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu contoh pertanyaan tentang sapi, ya, tentang Baqarah, ya.
disuruh nyembelih sapi, sebetulnya kalau tidak ada pertanyaan ya sapi biasa, bisa sapi jantan, bisa sapi betina, bisa sapi ya warnanya bisa coklat, bisa putih, bisa hitam, milih. Nah, ditanyakan malaunuha, sapi warna apa? Nah, kemudian sofroul laun, ya sofro, kuning keemasan. Ya, ditanya kuning-kuning yang seperti apa? Nah, terus yang karakternya seperti apa? Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, yang tidak pernah bekerja keras. Wah, susah ini. Ke kuning emas-emasan yang tidak pernah dipakai orang. Wah, ini akhirnya apa? Mereka tidak melakukan itu. Kenapa? Berat kakean takon, ya. Nah, makanya orang-orang terdahulu kata Rasulullah itu dihancurkan karena banyak bertanya dan menyelisihi nabinya. Nah, sekarang kan banyak Bapak Ibu ya, kita temukan orang itu tanya, begitu dijawab malah dimusuhi. Oh, Ustadz ini nggak bener ini, Ustadz ini sesat ini. Lah wong tanya-tanya sudah pertanyaannya dijawab tek lu malah memusuhi ustadznya. Nah, itu sama ya. Bahwa orang-orang dahulu juga begitu. Bahkan dulu itu bukan ustadz, nabi ya. Nabi yang dimusuhi. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah fadlul infaq alal walidaini wal aqrabin muqaddamun alal fuqara'i wal masakin. Jadi dalam ayat ini yaitu ada keutamaan infak ya, yang diutamakan siapa Bapak Ibu? Al-walidain, kedua orang tua. Jadi infak yang lebih utama itu kepada bapak dan ibu. Wal aqrabin, dan kerabat dekat ya. Siapa kerabat dekat tadi? Ya. Ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka tsumma adnaka ya. Ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya paman, bibi, Pak D, bule, Bu D dan lain sebagainya. Nah, ini muqaddamun alal fuqara'i wal masakin, lebih diutamakan daripada fuqara dan masakin. Nah, jadi Masya Allah ya, ayat ini juga menunjukkan bahwa untuk berinfak dan bersedekah ada sebuah keutamaan. Nah, maka kepada siapa? Nah, ini. Jadi nggak boleh sembarangan juga ya. Gak boleh sembarangan. Tetapi apapun yang kita berikan itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sekecil apapun. Kemudian inna kullu fi'lin khairin sawa'un kana infaqan malian aw amalan badaniyan aw ta'limal ilmi aw jihadan fi sabilillah aw ghairu dzalika fa innallaha subhanahu ya'lamu sayujzi alaihi. Nah, ini yang paling penting, yaitu apa? Sesungguhnya setiap perbuatan baik ya, sama saja apakah itu infak ya, dengan harta kita atau amal ya, amalan atau amal yang kita lakukan, au ta'liman ilmi, atau belajar mengajar atau belajar mengajarkan ilmu, atau jihad, berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau apapun itu, fa innallaha subhanahu ya'lamu sayujzi alaihi. Dan semua apa yang kalian lakukan itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang dia kerjakan ya. Maka di dalam ayat ini wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu kerjakan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, sekali lagi jangan kita meremehkan amalan sekecil apapun ya. Sebagaimana tadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj di surga, dia melihat yataqallabu fil jannah, bolak-balik ke surga. Karena apa tadi? Karena apa? Hanya menyingkirkan ranting di jalan, ranting biasa ya.
Itu menyebabkan masuk surga. Apalagi amalan-amalan yang besar ya, seperti infak, kemudian belajar, tolabul ilmi, kemudian berjihad ya, atau amalan-amalan yang lain di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang jenengan kerjakan ya. Termasuk hari ini nggih, panjenengan datang ke majelis ilmu ini, Masya Allah ya, wong menyingkirkan ranting aja ya taqallabu fil jannah, bolak-balik ke surga, apalagi bolak-balik dari rumah ke zikrullah nggih. Masya Allah ya, amin. Mudah-mudahan ini adalah bagian amal kita yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Yang terakhir, yang bagi Allah yahqira minal ma'rufi syai'an. Nah ini ya, sama seyogyanya panjenengan kita semuanya jangan pernah meremehkan sesuatu kebaikan sekecil apapun, hatta tabassam. Yaitu apa? Meskipun tersenyum ya. Meskipun senyuman. Ya. Senyuman itu mudah nopo sulit, Pak? Gampang nopo angel? Gampang. Gampang, Pak, mesem nih. Tapi kadang-kadang itu pun kita ini ya, kalau banyak persoalan hidup ya enggak bisa senyum juga ya. Dipaksa-paksa no ya, pangga mencucu ya, mangkel emosi, masalah di rumah, masalah pekerjaan, masalah dengan ya tetangga, masalah dengan sahabat, masalah dengan waduh, masalah tok. Ya ini. Nah, maka dalam ayat ini dinasihatkan kita jangan sampai ya meremehkan sesuatu yang kecil ya, meskipun itu senyuman. Sampai di dalam satu hadis disebutkan ittaqun nara walau bisyikkit tamr. Hendaknya kalian berusaha untuk menghindari api neraka. Dengan apa? Walau bisyikkit tamr, meskipun hanya dengan sepotong kurma. Jenengan tahu kurma, Pak? Kurma sak jempol nggih. Nah, ya ada yang besar lah ya. Nah, kata Rasulullah, hindarlah kalian itu, menghindarlah kalian dari api neraka meskipun dengan walau bisyikit tamr, separuh kurma. Ya, kurma itu satu cuma segini. Nah, walau separuh kurma artinya apa? Separuh kurma itu sedikit sekali. Tapi ketika kita memberikan kepada seorang ya, kepada orang lain, dan itu kita berikan, sedekahkan dengan ikhlas, itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Apalagi ya 10.000 dapat kurma berapa, Pak? Lumayan nggih. Nggih. Ya, kalau kurma ajwa nggih lah agak mahal ya. Ya. Apalagi 50.000, 100.000. Ya, kalau kita ini makanan pokoknya ya beras. Ya, ditumbasakan beras mawon. Ya. Itu bisa menghindarkan seorang dari api neraka. Meskipun separuh kurma, apalagi sempurna, ya. Apalagi satu kurma, apalagi 5, apalagi ya beras sak karung, Masya Allah ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi jangan pernah meremehkan. Maka ada dalam satu riwayat ya, terakhir sebelum saya tutup, ada satu kisah ya. Yang kisah ini mungkin riwayatnya itu ada yang berselisih ya. Ada yang menyatakan riwayatnya ya, sanadnya sambung ya. Ada yang memang mengatakan bahwa mungkin sanadnya atau matanya beda-beda. Ada satu sahabat ya, namanya Sya'bani ya, Sya'ban. Ini makanya nanti kalau Ustadz itu riwayatnya nggak sahih. Nah, tapi nanti kita ambil ya satu pelajaran. Jadi Sya'ban itu biasanya, Pak, dia itu sholat subuh, sebelum subuh datang, terus nyari tempat yang paling enak ya, mungkin di pojok mana di Kruwa ini yang paling enak ini ya. Nah, jadi paling enak, bisa senderan enak, bisa ini ya. Nah itu ya.
Setiap kali Rasulullah setelah selesai sholat mesti lihat Sa'ban nyender, nyantai, ya dzikir, pokoknya dienak-enakno lah. Nah, suatu hari subuh, kemudian sholat subuh ini sholat fajar sudah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah semua selesai, kemudian Rasulullah datang mau iqomah, tapi ditunggu dulu. Ya, para sahabat tanya, Rasulullah nunggu siapa? Rasulullah menunggu siapa? Aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Ya, kok saya tidak melihat Sya'ban? Ya. Tapi ditunggu, tetap ditunggu sampai akhirnya, wah ini kalau kita nunggu nanti kesiangan sholat subuhnya. Akhirnya dilaksanakan sholat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh, ditanya-tanya ya Sya'ban ini mana, ternyata ya Sya'ban sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Ya. Nah kemudian didatangi ke rumahnya, ternyata rumah Sya'ban ini Pak ya dalam riwayat itu hampir 3 kilo dari masjid, jalan ya, jalan ya, jauh ya. Nah, terus didatangi oleh Rasulullah dengan para sahabat, kemudian ditanya istrinya, ya. Kemudian istrinya bercerita bahwa Sya'ban sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, dia itu mengatakan 3 hal, ya. Ya laitani ba'idan. Ya laitani ya katsiran. Kemudian ya laitani qoriban, apa namanya, banyak ya. Yang pertama dia bicara begini, seandainya saya jauh ya, lebih jauh lagi. Nah ternyata pada saat itu dia melihat ya, pahala atau keutamaan yang diberikan kepada Sya'ban itu ya sebelum meninggal dunia itu, yaitu apa? Pahala jauhnya perjalanan dia ke masjid. Ya, Masya Allah ya. Makanya dia mengatakan seandainya jauh. Nah, tapi istrinya itu tidak tahu. Istrinya tidak tahu apa maksudnya itu. Nah, maka Rasulullah menjelaskan itu karena dilihatkan pahalanya ya oleh malaikat, bahwa pahalanya dia adalah ketika berjalan dari rumah ke masjid. Maka dia mengatakan seandainya lebih jauh lagi, maka pahalanya lebih besar. Nah ini Masya Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, ya laitani jadidan. Nah, yang kedua dia mengatakan seandainya lebih baru. Karena pada saat perjalanan dari rumah ke masjid, ya, apalagi sebelum subuh, dia pakai 2 baju. Yang baju pertama itu baju bagus untuk sholat nanti di masjid. Nah, yang kedua dia pakai baju untuk melindungi dari debu, dari angin, dari macam-macam lah ya. Nah, di perjalanan ada orang yang hampir meninggal dunia karena kedinginan. Nah, oleh Sya'ban dikasih ya, bajunya yang lama, yang agak jelek tadi itu dikasihkan itu. Nah, sehingga dilihatkan keutamaannya, memberikan pertolongan dengan apa? Memberikan bajunya tadi. Masya Allah ya. Nah itu makanya dia mengatakan seandainya yang saya kasihkan itu baju yang baru, maka saya akan mendapatkan lebih banyak pahala lagi kan gitu ya. Nah Masya Allah. Nah, dan yang ketiga, la laitani katsiran, seandainya lebih banyak lagi. Jadi pada saat dia makan roti itu kemudian dicampur susu, ada yang datang Pak, ada yang datang. Nah dia berbagi ya, separuh dari makanan dia. Nah dia mengatakan seandainya lebih banyak lagi yang saya kasihkan. Ya, seperti hadis tadi,
ittaqun nara walau bisyikit tamr. Kalian hendaknya takut akan api neraka, ya, meskipun kalian lakukan dengan apa? Infak separuh biji kurma. Apalagi lebih dari itu. Itulah kisah seorang sahabat, ya, yang sangat memiliki banyak keutamaan, ya. Jadi artinya hadis-hadis yang mendukung, ya, hadis yang sahih itu adalah keutamaan menuju ke masjid itu lebih utama, ya, meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Nah, ini kemudian keutamaan berinfak dan, ya, keutamaan memberikan pertolongan, ya, menjadi relawan, ya, memberikan pertolongan kepada orang lain. Masya Allah, ini memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi syafaat kelak di akhirat. Mudah-mudahan dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.